Sahabat, jika kita ingin memahami sejarah sebuah bangsa, sejarah sebuah negara, maka bacalah sastra utama negara itu. Karena sastra merekam batin sebuah bangsa, karena sastra merekam drama, pergolakan interior dalam diri manusia, merekam jeritan ataupun harapan individu pada zaman tertentu, merekam kemarahan ataupun keputusasaan masyarakat pada situasi tertentu. Ini pengantar untuk webinar kita kali ini yang diselenggarakan oleh komunitas puisi esai ASEAN yang ke-9. Topiknya adalah sastra, nasionalisme, dan kebangsaan. Pembicaranya sahabat kita Dr. Yundini Husni Jamaluddin. Peran saya memperkaya topik ini dengan mengangkat isu betapa sekarang ini kita merindukan hadirnya kembali sastra yang mengubah masyarakat, sastra yang kembali menggugah isu-isu nasionalisme, isu-isu kebangsaan yang relevan dengan situasi masa kini. Saya mulai dengan contoh kasus novel Max Havelaar karya Multatuli. Ini novel yang merekam sepotong sejarah Indonesia di abad ke-19, sebuah novel yang merekam situasi Indonesia khususnya di daerah Lebak, Banten, yang dianggap novel yang ikut membangkitkan nasionalisme dan juga yang ikut mengakhiri kolonialisme. Jadi ini contoh satu novel yang merekam situasi di Indonesia sesuai dengan topik kita kali ini mengenai isu-isu yang berhubungan dengan nasionalisme, kebangsaan, bahkan juga di era itu kolonialisme. Novel ini ditulis oleh Multatuli. Multatuli ini sebenarnya nama samaran yang dalam bahasa Latin artinya banyak aku derita, karena memang ini novel yang merekam banyak sekali penderitaan kala itu, penderitaan rakyat kecil, penderitaan masyarakat di tengah kolonialisme dalam bentuk kekuasaan dan yang tak lagi peka kepada situasi masyarakatnya. Penulis aslinya bernama Edward de Westdekker, seorang Belanda yang lahir di tahun 1820 dan 1887. De Westdekker ini sempat datang ke Indonesia dan ia menjadi asisten residen di Lebak, Banten. Pengalamannya sebagai asisten residen inilah yang membuatnya mendalami, melihat sendiri, menyaksikan sendiri bagaimana jeritan batin masyarakat setempat di tengah penguasa, baik penguasa pribumi lokal di Lebak saat itu, residen saat itu, ataupun penguasa kolonialisme yang lebih besar yang menyebabkan jeritan batin yang begitu menyentuh saat itu. Novel Max Havelaar karena begitu besar efeknya bagi masyarakat pribumi saat itu, bagi nasionalisme saat itu yang dianggap ikut mengakhiri kolonialisme saat itu. Novel ini bahkan disejajarkan dengan novel lain di Amerika Serikat yang berjudul Uncle Tom's Cabin, dikarang oleh Harriet Beecher Stowe yang terbit di tahun 1852. Karena novel ini juga Uncle Tom's Cabin
ikut mengakhiri perbudakan di Amerika Serikat. Jadi kita lihat betapa novel dicatat sejarah perannya mengakhiri ketidakadilan yang besar, narasi yang besar di zamannya. Uncle Tom's Cabin ikut mengakhiri perbudakan di Amerika Serikat, sementara tadi Max Havelaar ikut mengakhiri kolonialisme di Indonesia. Nah, ini isi dari Max Havelaar, ringkasannya. Dimulai kisah novel ini dari situasi abad 19. Itu situasi di mana terjadi kegagalan ekonomi VOC. VOC kita tahu adalah nama dari satu perusahaan besar dari Belanda. Awalnya Hindia Belanda, itu negara kita di masa lalu, populasi kita di masa lalu awalnya dijajah oleh sebuah perusahaan bernama VOC. Jadi kita lihat di zaman dulu yang menjajah kita itu adalah sebuah perusahaan yang bernama VOC. Lalu VOC mengalami problem ekonomi dan akhirnya penjajahan beralih kepada pemerintahan Belanda. Ini setting awal dari kisah dari buku Multatuli yang berjudul Max Havelaar. Nah, diceritakan di sana sebagai satu settingnya bahwa untuk memaksimalkan keuntungan penjajah diterapkanlah tanam paksa dan kerja rodi. Penjajah menerapkan satu kebijakan bahwa petani dimanapun mereka dipaksa untuk menanam satu jenis tanaman yang dianggap memberikan keuntungan terbesar di zamannya. Antara lain di situ ada kopi dan gula. Diperkenalkanlah aneka sistem yang disebut sistem tanam atau culture stelsel. Ini situasi yang membuat rakyat tak ada pilihan lain. Jika mereka ingin selamat, maka jenis tanaman yang harus ditanam sudah ditentukan oleh penjajah. Pada saat yang sama juga di novel itu diceritakan penjajah juga berdagang opium. Mereka pun menjual opium kepada penduduk pribumi. Dari situasi yang tertekan di penduduk pribumi ini, mereka pun acap kali juga melakukan satu kartasis pelepasan dengan menghirup dan menikmati opium yang juga dijajakan oleh pemerintahan Belanda di sana. Novel ini menceritakan betapa penjajah menimbun kekayaan dari penderitaan yang dijajah. Sebagaimana novel-novel besar lainnya, pesan besar ini diceritakan dengan berbagai kisah yang menyentuh hati. Sementara juga pada saat yang sama, Bupati pribumi, terutama Bupati di Lebak yang disaksikan sendiri oleh Multatuli, ini bupati yang sangat korup, yang mengeksploitasi rakyatnya sendiri. Dan dituliskanlah semua itu dalam bentuk novel. Dan novel ini pertama-tama terbit di Belanda dalam bahasa Belanda dan dibaca oleh elit pemerintah Belanda di negaranya. Karena memang penulisnya adalah Douwe Dekker, seorang Belanda yang dengan sendirinya ia memahami situasi psikologis populasi Belanda saat itu, sehingga novelnya mudah sekali menyentuh the heart and the mind dari elit Belanda. Nah, dampak dari novel ini, ini hebatnya sebuah novel yang besar yang menyentuh. Dampaknya adalah setelah novel ini terbit, banyak sekali masyarakat yang semakin terbuka pikirannya, termasuk masyarakat penguasa Hindia Belanda di Belanda sana, para elit yang memutuskan kebijakan di Belanda sana, maka mereka lebih berani untuk menentang kebijakan kultur stelsel ini, sampai akhirnya sistem ini berhasil dihapuskan.
inilah situasi yang sampai kepada pemerintahan Belanda bahwa adanya penyelewengan kekuasaan di sana, rakyat diperas untuk kekayaan Belanda, sementara pribumi disisakan sedikit saja agar tidak mati. Di suasana ini begitu kuat disampaikan dengan cara yang menyentuh, sehingga akhirnya lahirlah politik etis, yaitu politik balas budi untuk turut mensejahterakan dan mencerdaskan pribumi. Jadi kita lihat efek dari sebuah novel yang menceritakan betapa kekayaan pemerintah Belanda saat itu didapatkan dari eksploitasi dan penderitaan kaum pribumi. Akibatnya lahirlah satu respon yang besar sekali dari penduduk, terutama penguasa dari elit pemerintahan di sana, untuk mengubah kebijakannya. Saatnya mereka berpikir Hindia Belanda tak hanya menjadi tempat mereka memaksimalkan profit, tapi juga tempat mereka berbalas budi dengan cara ikut mengangkat peradaban pribumi. Salah satunya adalah dengan memperkenalkan pendidikan bagi kaum pribumi. Nah, inilah hebatnya sejarawan mencatat bahwa sastrawan ini, Multatuli ini, Dewes Dekker ini ikut mengubah kebijakan penjajah kepada politik etis, ya. Lalu kemudian melalui politik etis ini diperkenalkanlah pendidikan untuk kaum pribumi, terutama elit pribumi, dan lahirlah generasi kaum terpelajar di sana. Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, mereka semua lahir dari kebijakan politik etis. Karena itu mereka menikmati informasi modern, ideologi modern, dan dari sanalah kemudian lahir nasionalisme. Dan inilah situasinya, politik etis yang diterapkan pemerintah Belanda justru akhirnya melahirkan perlawanan dari mereka yang menikmati pendidikan masa itu dan ikut mengakhiri kolonialisme. Begitu hebat peran novel ini, peran dari Multatuli ini, maka di tahun 2018 berdirilah sebuah museum di Lebak sana yang diberi nama Museum Multatuli. Masyarakat Lebak di Banten, bahkan Indonesia secara umum sebenarnya memang berhutang budi kepada Multatuli karena ia sempat merekam satu penderitaan yang alang kepalang di Indonesia saat itu, dan itu telah menyentuh para elit penjajah Belanda untuk mengubah kebijakannya. Di masa kini, ketika kita kembali merenungkan soal sastra, nasionalisme, dan kebangsaan, kita teringat kepada dua novel besar ini, Uncle Tom's Cabin yang ikut mengubah perbudakan di Amerika, dan Max Havelaar yang ikut mengubah kolonialisme di Indonesia. Maka kita merindukan kembali tampilnya sastra-sastra besar seperti ini yang ikut merekam zamannya dan kemudian ikut mengubah zamannya. Efeknya pun terasa dalam pertemuan komunitas puisi esai. Ini peristiwa yang baru saja terjadi. Kami berkumpul dari Aceh sampai Sulawesi Utara di Jakarta. Para penyair dari berbagai daerah sana berkumpul untuk 10 tahun komunitas puisi esai. Dan sekali lagi di sana juga muncul kerinduan agar sastra, khususnya puisi, kembali merekam batin dan isu-isu zamannya yang dalam setting isu-isu besar, isu-isu kebangsaan yang relevan di masa kini. Salah satunya adalah hak asasi manusia. Maka ditekadkanlah di sana, puisi esai akan ikut mengisi kerinduan ini, menyuarakan isu hak asasi manusia melalui puisi. Jadi para sahabat sekalian,
Demikianlah kita melihat bahwa sudah dicontohkan dalam sejarah hadirnya buku-buku sastra besar seperti Max Havelaar tadi, dan kita tahu dalam buku-buku besar itu karena ia merekam sejarah sebuah bangsa, maka untuk memahami sebuah bangsa dapat kita baca sastra utama. Dan kita tahu yang perlu direkam tidak hanya masa lalu, tapi juga peristiwa-peristiwa kebangsaan, peristiwa-peristiwa nasionalisme masa kini, salah satunya adalah isu-isu hak asasi manusia. Salam.